Yes, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Oke, hari ini kita lanjutkan teman kemarin ya, terkait dengan bilangan polar. Jadi ini sudah eh, kita pelajari ya. Jadi kalau misalkan ingin mengubah bentuk ya dari bentuk bilangan kompleks ya yang sudah sama dengan X plus Y gitu ya. Jadi kalau misalkan ini diubah dalam bentuk polar ya, dari sini ke dalam bentuk polar gitu ya. Itu tinggal eh, apa yang mensubstitusikan ya X sama dengan R cos theta. Kemudian di sini Y sama dengan R sin theta seperti ini. Ya, jadi kalau yang diganti ya di bagian sini, kita ganti dengan yang bentuk polar yang ini, itu jadinya Z-nya itu sama dengan R cos theta gitu ya, plus I R sin theta. Seperti ini. Atau juga bisa disingkat menjadi cis theta. Ya, itu juga bisa dibuat ke dalam bentuk R E pangkat I theta. Ini kalau dalam bentuk eksponensial ya, yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk simbol Z yang ada di sini, ya simbol Z yang ada di sini, yaitu sebenarnya R ya, R. Di mana R-nya itu merupakan akar dari ini ya X dan Y. Ya, ini kalau ini kan A sama B. Jadi Z itu merupakan modulus ya, yang sudah juga kita pelajari sebelumnya. Ya, sebenarnya modulus itu sama sama aja dengan R yang ada di sini, yang untuk apa itu eh, bentuk kutub atau polar. Ya, di mana R di sini merupakan jari-jari dari satu lingkaran gitu ya, R-nya. Kemudian untuk theta di sini, ya, theta yang ada di sini, yang bagian sini, itu sebenarnya argumen dari Z itu sendiri. Ya, kita kan sudah pelajari argumen itu merupakan arcus tangan dari B dibagi dengan A dari sini. Ya, jadi saya ulangi lagi, R yang ada di sini itu diperoleh dari akar dari A kuadrat plus B kuadrat yang theta sin itu diperoleh dari arcus tangan B dibagi dengan A. Ya, atau kalau ini kan X dan Y gitu ya. Jadi kalau yang di PPT ini sama dengan gini. Ini yang di PPT ya. Itu. Ya, jadi kalau misalkan ada contoh seperti ini, ya Z sama dengan satu min I, ya di mana di sini ya A-nya itu sama dengan satu, B-nya sama dengan min satu di sini. Nah, kalau misalkan dicari R-nya, berarti A kuadrat, akar dari A kuadrat ditambah dengan akar dari B, sorry, akar dari A kuadrat plus B kuadrat jadinya akar 2, seperti ini. Jadi kalau mencari theta itu sama dengan arcus tan, ya, min, apa, B dibagi dengan A, karena B-nya min satu dan A-nya satu itu sama dengan arcus tan dari min satu. Yaitu sama aja dengan minus pi per 4. Ya, jadi 45. Ya, 45 derajat. Jadi tinggal habis setelah menemukan R dan theta tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan R, cis theta gitu ya yang ini. Ya, kemarin tim kita sudah
pelajari bahwa cheese itu merupakan penulisannya bentuk lain dari cos theta dan i sin theta. Cheese itu ya. Ini sebenarnya eh, sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan bentuk kutub sama polar. Untuk yang pengantar ya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan eh, saya punya Z kalikan W ya, di mana Z sama W ini bukan sama-sama bilangan kompleks ya. Jadi di sini eh, kalau saya tulis ya Z sama dengan ya di sini itu R ya cos theta plus I sin theta. Kemudian di sini itu W-nya sama dengan T cos delta plus I sin delta seperti ini ya. Tuh. Oke ya. Jadi ada dua bentuk di sini. Z-nya itu untuk bilangan kompleksnya itu untuk Z yaitu sama dengan R ya, jadi cirinya R dengan sudut dibentuk yaitu sebesar theta ya antara apa A dan B tadi ya. Sudut yang dibentuk sama ini. Kalau ini sudut yang dibentuk antara katakan saya punya gini ya. Jadi kalau misalkan saya bentuk Z ini mula-mula ya, Z sama dengan katakan X1 plus I Y1 gitu ya. Kalau yang ini saya katakan W sama dengan apa itu X2 plus I Y2 seperti ini. Nah, sebenarnya theta yang ada di sini yaitu sudut yang dibentuk antara X1 dan Y1. Ya, jadi kalau misalkan dibuat semacam koordinat gini ya, jadi Y1-nya itu di sini, X1-nya itu di sini. Ya, sudut yang dibentuk antara X1 dan Y1 itu seperti ini. Ya, ini theta. Ya, kalau yang ini berarti Y1, X2 dan Y1. Sorry, X2 dan Y2. Di sini ya. Nah, gini. Jadi sudut dari bentuk antara X2 dan Y2 itu sama itu apa sebesar delta di sini. Jadi Z dan W ini memiliki sudut masing-masing, yaitu untuk Z itu theta dan W delta dan juga besaran jari-jari. Ya, kalau yang Z itu sebesar apa itu R ya, jari-jarinya sini. Kalau yang ini tuh T, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya bentuk seperti ini ya, Z kalikan W, ya, ini masih dalam bentuk kompleks ya gitu ya, seperti biasa. Jadi kalau misalkan saya kalikan ya, Z kalikan W seperti ini, itu sama aja dengan mengalikan X1 plus I Y1 dikalikan dengan X2 plus I Y2. Ya, itu sebenarnya perkalian biasa. Ya, kalau yang di sini kan jadi hasilnya gini, X1 X2 plus I ya, saya teruskan X1, sorry, tidak cukup di sini. Nah, ini kalau saya kalikan ya, yang ini semuanya, itu jadinya seperti ini. X1 kalikan X2 ya, plus Y1 kalikan Y2 ya, karena I itu sama dengan akar min 1, ya, jadinya dia itu seperti ini hasilnya. Min, ya, min Y1 Y2 plus, ya, dikalikan dengan X1 Y2 plus X2 Y1. Nah, ini hasil hasil apa? Hasil perkaliannya antara Z dengan W. Ini kalau dalam bentuk ini ya. Ini perkalian biasa sebenarnya. Nah, gimana kalau misalkan Z dan W itu dalam bentuk
koordinat ini apa bentuk polar atau kutub gitu ya. Jadi bentuknya itu seperti ini ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi sebenarnya juga sama halnya dengan ini perkalian biasa ya, Z kalikan V, yaitu eh, ini sebenarnya perkalian biasa ya, R cos theta plus I sin theta dikalikan dengan T yang ini bagian sini, dikalikan seperti biasa ya, perkalian silang ya. Jadi yang cos theta kalikan ini terus cos theta kalikan ini gitu ya. Seperti itu. Yang ini juga I sin theta kalikan cos delta, I sin theta dikalikan dengan I sin delta gitu. Seperti itu. Itu hasilnya seperti ini. Ya. Yang baris ke berapa ini? Kedua gitu ya. Nah, bentuk ini kan merupakan dulu waktu belajar ya cos theta seperti ini. Jadi jadi kalau dulu belajar cos A plus B, ya dulu ya, ya kan sama aja dengan cos A, cos B gitu ya. Terus min, sin A, sin B. Jadi menggunakan rumus yang pernah kita pelajari dulu ya, waktu apa ya, waktu SMA mungkin ya. Jadi menggunakan rumus ini. Yang ini juga, yang sin juga seperti itu. Ya, jadi ada bagian, apa itu, ada bagian ini, apa itu, saya hapus saja dulu ya, biar nggak bingung. Sini ada bagian, apa itu, bilangan imajiner di sini ya. Bagian imajiner di sini ada bagian realnya dan sininya. Itu tinggal menggunakan formula yang tadi ya, yang cos AB sama sin AB. Nah ini maksud saya. Jadinya seperti ini. Nah jadinya RT kis theta delta T. Gini. Ya jadi seperti itu. Nah untuk yang ini, RT ini sebenarnya modulus juga. Modulus dari Z kalikan W. Ya, sebenarnya modulusnya. Ya, RT ini merupakan modulus dari Z kalikan W. Yang ini ya. Yang untuk ini apa, eh, theta plus delta ini itu merupakan argumen dari Z kalikan W. Jadi theta ditambah delta di sini. Ya, sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan apa itu, modulus dari Z ya yang bagian ini itu sama dengan R itu sendiri. Jadi jari lingkaran itu sendiri yang merupakan modulus dari Z itu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang ini juga yang bagian argumen ini. Itu sama aja dengan theta. Ya, dimana arkes tan B dibagi dengan A. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya punya ini di soal, ya, misalkan ada Z, ya, itu sama dengan ini. Kemudian ada W, ya, sama dengan ini. Jadi kalau misalkan eh, mencari perkalian, ya, dua bilangan kompleks, ya, Z kalikan W seperti ini, itu tinggal dimasukkan aja ke bagian ini. Ya, di mana jari-jari Z itu kan, yang bagian ini, R-nya itu sama dengan akar 2, yang ini, itu T-nya sama dengan 2. Jadi kalikan aja. Kemudian sudut yang dibentuk antara dua buah ini ya, apa itu? Maksudnya antara bagian imajiner dan bagian real ya, untuk Z ya itu sama dengan, yang ini sama dengan, ya ini kalau ini tetanya itu sama dengan min
Pi per 4. Kalau yang ini, itu deltanya itu sama dengan 5 Pi per 6. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ini aja sebenarnya. Rumus ini aja jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya, ya ini ya seperti biasa, harganya 2 akar 2 cis 7 per 2 per 12 pi. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan, ini kan dalam bentuk bentuk ini ya, bentuk polar ya. Nah, kalau bentuk polar itu dijadikan bentuk kompleks yang eh, seperti pertemuan awal ya. Jadi tinggal ini aja. Misalkan yang Z itu ya, saya teruskan di sini ya. Misalkan Z-nya itu terdiri dari eh katakan ini ya, X plus Y gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan cis min pi per 4. Nah, kita tahu bahwa X itu sama aja dengan R apa? X. Nah, X-nya itu sama dengan R cos theta. Ya, R cos theta. Theta-nya jadinya kalau saya teruskan di sini R-nya itu sama dengan akar 2 cos min pi per 4. Seperti ini. Ini untuk X-nya. Untuk Y-nya itu sama aja dengan R sin theta. Jadi R-nya itu akar 2 kalikan dengan sin min pi per 4. Seperti ini. Ya. Jadi cos apa itu? Cos min pi per 4 itu kan kalau cos min berarti dia jadinya positif. Ya, jadinya ya ini sama dengan akar 2 kalikan dengan akar 2 per 2. Ya, ini sama dengan apa itu? 1. Ya. Kalau yang ini itu sama aja dengan akar 2 kalikan dengan min akar 2 per 2. Jadinya min 1. Ya. Nah, jadi X-nya itu 1 dan Y-nya itu min 1. Nah, karena bentuk Z itu sama dengan X plus Y, jadinya Z itu sama dengan 1 min I. Ya, ini bentuk ini. Ya, yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Sorry, ini. Sorry, ini maksudnya saya yang ini ya. Yang ini maksud saya. Yang tadi Z dibagi W, ini Z mesti Z kalikan W. Gini ya. Jadi kalau misalkan ada Z kalikan W, ya itu seperti ini nantinya. Ya, jadi perkalian biasa. Nah, karena tadi RT ya, RT ini merupakan modulus dari Z kalikan W yang ada di sini. Ya, tinggal kita moduluskan bentuk ini. Bentuk ini kita moduluskan. Yang ini. Ini jadinya seperti ini. Ya, 2 akar 2. Ya. Kemudian argumen dari Z kalikan W. Jadi bentuk dari ini apa? Sudut ya. Sudut yang dibentuk antara ini. Antara apa itu? Antara dua buah ini. Maksudnya bagian yang imajiner dan bagian yang real, yaitu dibentuk seperti ini hasilnya. 1 plus akar 3 dibagi dengan 1 min akar 3. Seperti ini. Ya, itu berasal dari sini. Kan argumen dari ZW, ya Z kalikan W itu sama aja dengan ini, bagian ini, dibagi dengan bagian ini. Ya kan? Jadi bagian yang ini dibagi dengan bagian yang ini. Jadi bagian yang apa ini? Ini kalau saya tuliskan seperti ini. Yang tadi ya Z kalikan W, saya tuliskan ulang ya. Itu sama aja dengan 1 min akar 3 plus I 1 plus akar 3. Nah, ini kan A, X plus IY gitu kan. Ya kan rumus dari apa itu? Rumus dari argumen itu sendiri kan sama aja dengan argumen theta ya. Itu sama aja dengan ini sebenarnya. Sorry, argumen dari bukan theta. Argumen dari
kompleks ya, itu sama aja dengan arcus tan Y dibagi dengan X. Ya, untuk Z sama dengan X plus Y. Atau juga bisa B dibagi A juga bisa. Atau Y dibagi dengan X juga nggak masalah. Intinya bagian yang imajiner dibagi dengan bagian realnya. Untuk yang argumen ini ya, argumen Z-nya. Ya tinggal ini di apa dikalikan sekawan ya, jadi seperti ini. Arcus tan, nah sepertinya jadinya 7/12 pi. Ya, jadi hasil dari ini itu sama aja dengan hasil yang ada di sini. Ya, seperti itu. Ini untuk perkalian. Nah, untuk pembagian, ya, misalnya kalau pembagian itu dikalikan dengan conjugate-nya ya, seperti pada umumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah bilang kompleks ya, yang dalam bentuk kutub atau polar ya. Jadi sama ini juga yang bagian ini untuk yang bagian ini ya. Untuk yang perkalian itu sama juga misalnya untuk yang pembagian seperti ini ya. Jadi sama aja. Yang bagian ini ya maksud saya sama aja. Cuma dia dalam bentuk pembagian. Kalau tadi kan perkalian. Jadi kalau misalkan ada pembagian Z dibagi dengan W ya. Jadi seperti biasa yang bagian ini ya bagian ini itu dikalikan dengan sekawannya. Nah, yang dengan sekawan itu yang kemarin terkait dengan conjugate ya. Jadi conjugate itu yang saya teruskan kembali ya. Kalau misalkan ada Z sama dengan X ya plus minus IY gitu ya seperti ini. Nah ini maka conjugate-nya ya conjugate dari Z itu ada satu bar ya simbol bar itu sama aja dengan X min plus IY seperti ini bentuk conjugate. Nah kalau dikonjugitkan lagi double bar gitu ya ini itu sama aja dengan Z itu sendiri ya double conjugate gitu itu sama aja jadi kembali ke awal gitu ya seperti itu. Nah, ini juga dikenal dengan conjugate ya. Jadi conjugate itu yang bagian imajinernya aja yang berubah menjadi tanda ya, yang semula jadi plus jadi negatif seperti ini. Ya, jadi dikalikan seperti biasa, ini perkalian biasa ya, jadi seperti ini. Nah, karena ini ya, ini kan sama dengan satu ya, kan sama dengan satu. Apa rumus trigonometri ya? Kalau misalkan ada sin kuadrat A plus cos kuadrat B itu sama dengan satu seperti ini. Ya. Kemudian ini juga menerapkan ini eh, rumus yang dulu ya, yang sudah pernah kita pelajari waktu waktu SMA kayaknya ini ya. Jadi cos delta min eh, sorry cos theta min delta itu jadinya seperti ini, yang bagian ini, ya, yang bagian ini ya. Nah, kalau yang bagian ini itu yang bagian ini, yang bagian imajinernya, ya. Jadi sama halnya dengan yang ini, kalau yang tadi itu modulus dari Z kalikan W, ya yang bagian ini ya, yang bagian ini. Yang ini juga sama. Ini modulus bagian Z dibagi dengan W. Ini. Jadinya R dibagi dengan T. Kemudian argumen dari Z dibagi W itu sama aja dengan theta min delta. Kalau tadi kan theta plus delta. Ya untuk perkalian.
gitu ya. Jadi ini misalkan dengan contoh yang sama ya, dengan contoh yang sama itu hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk bentuk polar atau kutub ya, bentuk polar atau kutub sini. Ya, nah kalau misalkan dalam bentuk biasa ya, itu caranya seperti yang tadi, cara nyarinya. Itu diubah ke dalam bentuk Z sama dengan X plus IY gitu ya. Diubah ke dalam bentuk itu. Dimana X-nya itu sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Ya, jadinya dapat satu min I nanti. Seperti itu. Kemudian karena modulus dari Z dibagi dengan W itu sama aja dengan ini. Ya, R dibagi dengan T gitu ya. Ya, jadi isinya seperti ini. Akar dari 2 dibagi dengan 2. Misalnya ya. Ya. Kan modulus ya. Modulus itu, kalau kita belajar yang modulus itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk Z sama dengan X plus Y. Nah, itu juga berlaku. Untuk Z dibagi dengan W, untuk Z kalikan dengan W juga berlaku seperti itu. Ya, ini anggap yang bagian ini, yang bagian X-nya itu sama dengan ini min satu plus akar 3 dibagi dengan 4. Dan bagian Y-nya, yang bagian imajiner itu yang ini. Ya, kemudian terapkan sifat seperti ini. Ya, untuk modulus ya. Untuk argumen juga seperti itu, yang bagian ini. Yang argumen itu kan, argumen dari Z itu sama dengan arcus ya tan Y dibagi dengan X gitu ya. Artinya bagian imajiner itu dibagi dengan bagian realnya. Seperti itu. Ya, itu ya. Jadi bisa seperti itu untuk yang argumen. Hasilnya sama-sama aja. Ya, jadi tinggal tinggal dimasukkan ke rumus ini nanti. Hasilnya itu sama aja dengan hasilnya seperti ini. 2 akar 2 cis min 1 dibagi dengan 12 pi. Hasilnya sama seperti ini juga. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa dijawab. Oh, kok bisa dijawab, bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada yang masih bingung. Ya silakan Mbak Nadila. Baik, terima kasih, Pak. Mm-mm. Seingat saya kan waktu itu di awal-awal perkuliahan, Bapak itu sempat mention kalau misal kita jawab
misal di kuis atau di ujian itu kan harus lengkap ya Pak. Nah, kan ini eh, misalnya menjawab soalnya itu selengkap apa ya Pak? Ini kan kayak dalam satu PPT ini ada banyak banget kayak ada asal-usul rumusnya, ada pembuktiannya. Misalnya kita menjawab di soal ujian itu, apakah boleh kita langsung masukin ke rumus akhirnya? Kalau di sini hasil bagi ini kan di bagian yang warna biru itu, R per T itu, ataukah Mm-mm. harus dari awal gitu Pak? Oh ya, ya, terima kasih. Saya jelasin ini ya. Misalkan gini, misalkan ada soal gini ya, soal Z sama dengan ini, sama ini. Ya, oke. Ya, jadi misalkan hitunglah Z dibagi dengan W gitu, misalkan gitu ya. Hitunglah Z dibagi dengan W ini. Nah, jadinya gini, akar 2 di gini seperti ini ya. Cos min pi per 4 gitu ya. Seperti ini. I sin min pi per 4. Jadi gini, bagi dengan dibagi dengan apa itu? 2 ya. Kemudian cos 5 per 6 pi plus I sin 5 per 6 pi. Gini aja. Nah, ini kan kalau dijabarkan jadinya, kalau cos min pi, P, pi per 4 itu kan jadinya akar 2 per 2. Nah, kalau yang ini jadinya kan negatif I akar 2 dibagi 2 gini. Terus dibagi dengan 2 cos berapa ini? Cos 150 berapa? Cos 150 berapa? Setengah akar 3 ya? Benar ya, setengah akar 3 ya? Atau sepertiga akar 3? Cos 5 pi per 6. Pi 30 terus 50. Min setengah akar 3 Pak. Minus setengah akar 3, oke. Minus setengah akar 3. Yang ini jadinya plus sepertiga, sorry, akar 3 dibagi dengan 2 ya. Kalau sin ini, kalau benar. Oh enggak, keliru-keliru. Setengah ya. Nah, ini setengah. Sin, oh iya, sama aja dengan sin 30 ya. Ya, Betul setengah. setengah Pak. Hmm. Nah, ini jadinya, kan kalikan dengan akar 2 semua nih. Jadinya kan satu min I. Ya, sama seperti yang ini. Dibagi dengan 1 min akar 3 I. Ini kurang I-nya ya. Nah, gini. Ini jawabnya seperti ini. Ya. Berarti nggak bisa langsung pakai yang R per T itu ya Pak? R per T langsung dimasukin cos theta min dan sebagainya, yang warna biru itu. Hmm, iya. Ini apa, harus pakai cara seperti itu. Atau kalau mau dalam bentuk sin cos, misalkan nggak mau dicari ini ya, cos 5, 5 per 6 pi itu nggak masalah. Misalkan mau tetap dibentuk dalam bentuk ini, cis itu nggak masalah seperti ini. Gitu. Maksudnya yang saya ini maksudnya dijabarkan. Jadi jangan langsung dimasukkan yang warna biru ini. Gitu. Karena kalau misalkan nanti, kalau saya ini kan dicari dulu ya, cos pi per 4 itu berapa. Nah kalau misalkan nggak pengen cari itu nggak masalah. Misalkan tetap masih dalam bentuk cos pi per berapa gitu nanti. Itu nggak masalah seperti itu. Yang penting
dijabarkan seperti ini. Saya gak langsung yang rumus biru gitu. Gitu, Mbak Nadira. Baik, Pak. Terima Mm-mm. kasih. Iya. Untuk yang Z kali W juga sama seperti itu ya. Nah, gini ya. Kemarin kan juga kita belajar terkait dengan ini ya. Sebelum ke ini, yaitu Z sama dengan ya X plus Y gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kan kalau diubah ke dalam bentuk apa itu polar ya. Untuk polar gitu, kutub atau polar gitu ya. Kutub atau polar. Itu kan sama aja dengan Z sama dengan R ya. Cos theta plus I sin theta. Nah, ini untuk polar. Nah, ini kalau misalkan diubah dalam bentuk ini, apa, eksponensial ya, itu sama aja dengan R E pangkat I theta. Ini bentuk eksponensial. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada ini, nah ini kan apa itu? Ini kan dalam bentuk kutub ya, yang bagian ini, yang bagian kedua ini. Kemudian yang bagian kemudian yang bagian ketiga ini kan bentuk eksponensial, ya kan? Nah, ini untuk yang bentuk kedua itu bentuk polar atau kutub yang masih derajat pangkat satu, masih pangkat satu di sini. Nah, gimana kalau misalkan Z pangkat N gitu ya, N-nya ini positif maksudnya, untuk N yang positif gitu ya. Kalau N negatif, ini ada lagi sebenarnya, sama aja sebenarnya. Nah, kalau misalkan Z pangkat N itu penulisannya ya, ini kan otomatis seperti ini kan, R cos theta plus I sin theta. Ini kan pangkat N gitu ya, pangkat N seperti ini. Nah, pangkat N ini kan jadinya seperti ini, R pangkat N ya jadinya, terus dikalikan dengan cos N theta plus I sin, sorry ini kurang N. Ini cos ya, cos N theta plus I sin N theta. Ini, itu udah seperti ini. Nah, bentuk ini disebut dengan teorema de Moivre, ya de Moivre. Nah, jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau yang bentuk ini kan nggak kelihatan ya. Kok bisa ya bentuk sepanjang ini tuh jadinya bentuknya seperti ini. Nah, itu biasanya kalau pengen kelihatan itu menggunakan yang bentuk eksponensial sebenarnya. Nah, sebenarnya kan bentuk eksponensial dari ini ya, itu kan sama aja dengan ini. Z sama dengan R E I pangkat theta. Nah, untuk eksponensial yang sudah kita pelajari. Nah, kalau ini kan gampang ya. Ini kalau kita pangkatkan N seperti ini, ya. Ini jadinya R pangkat N, E, sorry, I, N theta. Seperti ini. Nah, ini kembalikan lagi ke dalam bentuk ini, untuk apa, polar seperti ini. Nah, ini kan sama aja dengan R pangkat N ya. Kemudian cos N theta plus I sin theta. Sebenarnya seperti itu. Ya, bentuk yang kemarin ya, itu yang sudah kita pelajari. Jadi sebenarnya eh, bentuk kutub yang ini itu bisa juga di dapat ditulis dalam bentuk eksponensial yang seperti bentuk ketiga ini. Ya, itu sama aja dengan ini, itu dipangkatkan dengan n.
Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan langsung dipangkatkan ini, itu kan bingung ya kalian ya. Jadi sebenarnya itu pangkat dari eksponensial ya. Ini itu dipangkatkan dengan n sebenarnya. Kemudian ini itu diubah ke dalam bentuk ini lagi, ke dalam bentuk kutub gitu ya. Seperti itu. Itu nanti kelihatan hasilnya itu seperti ini. Nah, bentuk ini tuh sebenarnya disebut dengan teorema de Moivre ya. Nah, kalau misalkan tadi modulus dari Z itu kan sama dengan R nih ya. Sebenarnya tadi kan ada bentuk Z kalikan W, sorry, ada bentuk Z kalikan W, ada bentuk Z dibagi dengan W. Nah, kalau kalau Z pangkat N itu kan sama aja dengan bentuk ini Z kalikan W. Cuma bilangan kompleksnya itu sebanyak N, N kali. Jadinya kan Z1 kalikan Z2 kalikan Z3 sampai Zn gitu ya. Ya, cuma di sini kalau yang tadi kan Z kalikan W kan ini beda. Maksudnya R untuk Z yang kemudian R untuk W kan beda. Dia punya bentuk sendiri. Kemudian theta juga beda. Theta satu dan theta juga beda gitu ya. Nah, tapi di sini tuh apa itu dianggap sama. Nah, ini nih. Jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan sampai Zn ya, itu bentuknya dibuat seperti ini ya. Berlaku teorema de Moivre. Nah, kalau tadi kan beda-beda nih. Z kalikan W itu kan beda-beda. Z itu punya R sendiri, itu sebesar R ya, yang ini ya maksud saya. Kalau kita kembali ke ini, ya ini ya, bagian ini maksud saya. Jadi Z itu punya R itu sendiri, kemudian W itu punya T itu sendiri ya. Jadi sebenarnya R sama T itu kan sama-sama jari-jari. Kemudian W itu punya sudut sendiri sebesar delta ya. Kemudian Z itu punya sudut sendiri sebesar theta ya. Nah, tetapi kalau yang ini itu diasumsikan itu sama. Z1 sampai Zn diasumsikan sama seperti ini. Nah, ini disebutkan sama. Nah, itu kalau diasumsikan sama, itu akan berlaku ini apa itu teorema de Moivre. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi dengan asumsi Z1 sampai Zn-nya itu sama semua. Ya. Nah, kalau tadi kita punya ya, kalau misalkan ada Z ya, dalam bentuk Z sama dengan X plus IY, maka modulusnya kan, modulus dari Z itu sendiri kan, tadi ya, itu sama dengan R itu sendiri. Kalau kalau dikalikan Z kalikan W, ya kalikan W artinya modulus dari Z kali W itu sama aja dengan R kalikan T. Sama seperti yang tadi itu. Ya, kalau dia sendiri berarti R itu sendiri. Ya, maksudnya kalau hanya dalam bentuk satu bilangan kompleks saja, itu Z aja. Tapi kalau ada dua buah bilangan kompleks, Z dan W itu R kalikan T. Kalau misalkan dia perkalian ya, kalau pembagian berarti R dibagi dengan T. Ya, jadi kalau misalkan modulus dari Z dibagi dengan W itu sama aja dengan R dibagi dengan T, seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan Z-nya itu sebanyak N kali, ya di mana Z1 sampai Zn itu sama semua, ya, itu sama aja dengan seperti ini bentuknya. Jadi dipangkatkan juga sebanyak N kali. Kemudian juga sudut yang dibentuk itu dikalikan dengan N juga. N kalinya maksudnya. Jadi di sini bilangan kompleksnya itu gak hanya satu, tapi lebih dari satu, itu sebanyak N. Nah, tapi di sini bilangan kompleksnya itu diasumsikan sama. Jadi Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 dan seterusnya sampai Zn itu semuanya diasumsikan sama bentuknya. Nah, makanya itu sebanyak kelipatan sebanyak N kali. Ya, seperti itu. Jadi ngaruh juga di bagian ininya. Ini tinggal dikalikan N kalikan theta, ini R kalikan, eh, sorry, R pangkat N. Nah, gimana kalau misalkan N-nya itu negatif, tinggal N-nya itu negatif juga nanti. Ya, kalau R-nya negatif, R-nya juga negatif. Jadi ya di sini ada dua kondisi seperti ini. Ya, jadi ada saat dia itu negatif, ya pangkatnya. Ada saat dia itu positif seperti itu. Sorry, ini ada yang keliru. Ini bukan R ya, tapi ini N. Ya, ini N ini, bukan R ya, N.
Jadi ada saatnya n-nya itu sama dengan satu, ada saatnya n sama dengan negatif satu. Ya bentuknya sama aja. Kayak gitu ya. Nah ini kalau misalkan n-nya sama dengan satu, ini jadinya seperti ini. Eh, Z sama dengan cos theta plus I sin theta. Kalau ini bentuk umumnya ya, kalau ini ya. Jadi itu n yang ada di sini sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada dia sama dengan satu atau sama dengan min satu. Seperti itu. Ya tergantung ini nanti kondisinya gitu ya. Jadi berlaku teorema de Moivre gitu. Jadi teorema de Moivre itu dengan anggapan Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sama dengan Zn itu sama semua. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan misalkan nggak sama, jadinya gini nanti. Misalkan nih, jadinya gini. Nah, jadinya gini bentuknya. Nah, jadinya apa? Jadinya modulus dari Zn, sorry, modulus dari Z1, Z2 sampai Zn modulusnya ini dibuluskan semua. Kan tadi kan modulus kalau yang ini ya kalau misalkan ini dianggap sama kan jadinya tadi modulus dari Z pangkat N. Soalnya kan Z-nya itu sama. Tapi kalau yang bentuk ini itu bentuk yang bagian situ dimuluskan semua. Jadi Z1 sampai dikalikan Z2 dikalikan Z3 dikalikan sampai Zn. Itu kalau dimuluskan jadinya gini. R1 kalikan R2 sampai Rn. Gini. Jadinya. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan Z1 Z2 itu gak sama misalkan ya. Tapi itu gak berlaku hukum apa gak berlaku teorema de Moivre nantinya. Jadi teorema de Moivre itu berlaku jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sampai Zn itu sama semua. Gitu. Ceritanya juga seperti itu sama semua untuk de Moivre. Nah kalau misalkan ceritanya gak sama ya, jadi jadinya gini nanti tulisannya. Argumen dari Z1 kalikan Z2 sampai Zn itu jadinya gini nanti. Apa? Theta 1 plus theta 2 theta 3 sampai theta n seperti ini. Nah, karena diasumsikan asumsi Z1 sama dengan Z2 sampai Zn itu sama dengan Z. Artinya ini kan kalau sama benar artinya kan kelipatan aja sebenarnya, ya kan? Artinya ini kalau saya ganti dengan argumen argumen dari Z1 saya sama dengan kan Z, Z2 saya sama dengan Z, Z3 saya sama dengan Z, sampai Zn sama dengan Z sebanyak N kali, ya. Ini kan jadinya argumen dari Z pangkat N sebenarnya kan, kalau sama semua. Nah, begitu pula dengan ini, dengan theta. Kalau theta satu saya anggap theta, kalau theta 2 saya anggap theta, sampai theta N saya anggap theta semua seperti ini. Ini kan sebanyak N kali. Ini kan sama aja dengan saya menuliskan N kalikan theta, ya kan, seperti itu. Nah, ini dari sini ke sini, ya, disebut dengan de Moivre ini, teorema de Moivre. Itu dengan asumsi bahwa Z1 sampai Zn itu sama semua, gitu ya. Nah, seandainya nggak sama ya, gini nanti hasilnya. Cara mencari argumennya. Ya, ini juga modulusnya gini juga, seperti ini. Ya, di mana N-nya itu bisa ada dua kondisi. Dia itu bisa dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif seperti ini. Nah, itu sebenarnya nggak harus sama dengan min satu, min 3, min 5, min 6 tuh nggak masalah. Juga yang Z N-nya ini nggak hanya satu, bisa Z pangkat 2, Z pangkat 3, dan seterusnya. Itu ya.
Itu ya. Oke, kalau misalkan ini ya, yang ada, nah ini contoh soal sebenarnya. Ya, kita coba terapkan ini ya, contoh soal ya. Misalkan masih bingung. Nah, misalkan di sini ada Z sama dengan akar 2. Ya, di sini ya, seperti ini. Kemudian cis min pi dibagi dengan 4. Yang ini. Oke. Oke. Eh, oke. Nah, ini seharusnya ada yang kurang ini ya. Ini harusnya yang bagian sini, ya harusnya itu gini. Eh, akar 2 pangkat 4 gitu ya. Sini cos min 4pi ya. Plus I sin min 4pi. Ini sebenarnya. Harusnya gini ya. Gitu. Atau juga dalam bentuk seperti ini. Satu min I. Jadi kan kalian tahu kan cara mengubah bentuk kompleks ke polar, kemudian dibalik kalau polar ke kompleks itu dengan menggunakan aturan seperti ini. Ya, X-nya itu sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Jadi dibawa ke dalam bentuk ini. Jadinya bentuknya seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih mau bentuk yang apa itu polar atau bentuk yang kompleks seperti ini. Kalau kamu sebenarnya kan perkalian biasa ya. Jadinya ini tinggal dipangkat 4 aja. Jadi satu min I pangkat 4 itu sama aja dengan min 2 I pangkat 2 ini sebenarnya bukan pangkat 4 ya. Ini keliru nih, pangkat 2. Nah, min 2 kali min 2 kan 4. I-nya kan sama dengan akar dari min 1. Jadi kalau I kuadrat jadinya min 1. Jadinya min 4. Gini jadinya. Jadi kalian bisa menggunakan ini atau salah satunya. Jadi kalau misalnya di soal itu nggak ada perintah eh, mencarikan nilai Z pangkat 4, misalkan cari Z pangkat 4 itu misalnya nggak ada aturan dia apa dicari dari sisi polar atau kompleks ya, sorry polar atau kutub. Jadi kalian bebas ya bisa menggunakan bentuk yang asli ya dalam bentuk ini maksud saya, ya, bentuk ini maksud saya, yang ini atau dalam bentuk polar atau kutub seperti itu. Kecuali memang di soal dari apa tentukan hasilnya dari sisi apa bentuk polar atau kutub dan juga dalam bentuk ini apa kompleks gitu ya seperti itu. Itu kalian ini eh, mencari kedua-duanya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada perintah itu kalian bebas ya bisa menggunakan dalam bentuk ini atau dalam bentuk apa itu polar atau kutub. Jadi bebas. Ya, hasilnya sebenarnya sama aja seperti itu ya. Gitu. Yang bagian ini juga, yang bagian ini, ya itu semuanya gini. Min akar 2 plus I, ini dikuadratkan ya, kalikan dengan 3. Nah, hasil kuadratnya itu sama aja dengan 3 min 2I pangkat 3 pangkat 3. Gini, itu. Gitu ya. Jadi kalian bebas menggunakan yang ini, menggunakan yang trigonometri atau yang kompleks. Itu bebas. Gitu ya. Itu. Jadi bebas kalian menggunakan yang bentuk trigonometri apa bentuk polar atau kutub atau bentuk kompleks. Ya, yang dulu waktu pertemuan awal ya. Jadi bebas kalian menggunakan yang mana. Kecuali memang di soal
diperintahkan harus menggunakan kedua-duanya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya tinggal ini ya. Ini sudah kita pelajari yang nomor satu ya, itu menggunakan aturan yang ini ya. Misalkan kalau ada Z sama dengan A plus IB gitu ya, maka A-nya itu sama dengan R pasin, ya benar ya? Oh, sorry, A-nya itu sama dengan R cos theta, sorry. A-nya sama R cos theta, ya. B-nya itu sama dengan R sin theta. Jadi tinggal menggunakan ini. Dicari tetanya itu apa. Theta kan sama dengan argumen ya. Argumen dari Z itu sama aja dengan apa? Arcus tan dari P dibagi dengan A. Kemudian mencari R-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yaitu untuk nomor satu. Ya. Nah, untuk nomor dua itu juga juga sama ya. Ini diubah dulu. Jadi bentuk ini ya itu diubah dulu ke dalam bentuk kutub. Bentuk polar atau kutub. Tuh, kemudian dicari nilai Z kalikan W. Kemudian sorry, Z dibagi dengan W. Itu. Nah, untuk yang ini kan sebenarnya ini ya, ini kan sebenarnya gini. Ini kan sebenarnya sama aja dengan Z pangkat 3 sebenarnya. Ini juga Z pangkat 4. Ini sama dengan Z pangkat 5. Nah, hitunglah 3, nomor 3. Berarti nomor 3 ini hitung secara biasa aja. Perkalian pangkat aja sebenarnya yang nomor 3. Tapi kalau yang nomor 4 itu sebenarnya diubah ke dalam bentuk polar dulu. Jadi ini tuh diubah ke dalam bentuk polar dulu sebelum dihitung pangkatnya itu berapa. Ya dengan menggunakan aturan seperti ini juga. Yang bagian ini. Ya aturan seperti ini. Sorry. Yang nomor ini, nomor 4 itu menggunakan aturan yang kayak nomor satu. Ya yang menggunakan ini. Kemudian dipangkatkan. Yang menggunakan aturan de Moivre tadi. Gitu ya. Nah, kita kuis kapan ya? Saya lihat kontrak. Oh, kuisnya masih nanti saya ambil pertemuan ini aja ya, ketujuh ya kuisnya ya. Jadi kuisnya itu nanti pertemuan ketujuh ya supaya nanti biar fresh gitu ya. Habis kuis terus UTS gitu ya. Belajarnya saya masih ini. Ini kalau jarak dari kuis ke UTS itu ini lama itu materi ini nanti. Jadi biar sekalian nanti ini. Pas nuansa belajarnya itu masih ini, masih melekat. Oke, ini sebenarnya belum ada tugas ya sebenarnya.